Manfaat. Kita akan mengkaji materi akhlak. Sebelumnya ada yang tahu apa itu akhlak? Kesopanan tinggi. Akhlak kata ulama hayatun rasihatun tasbul anka al-aqwal wal af'al bidul tafsir sabiq. Alat adalah gerakan refleks yang muncul di jiwa manusia, baik berupa ucapan ataupun perbuatan tanpa dipikirkan sebelumnya. Itu akhlak. Contoh, gerakan refleks yang terbentuk dalam jiwa manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan tanpa dipikirkan sebelumnya. Itu akhlak. Contoh, ketika ada seseorang yang melakukan sesuatu, kemudian dia terjatuh, astagfirullahaladzim, itulah akhlak. Dia tidak memikirkan sebelumnya apa yang diucapkan, langsung spontanitas keluar dari dirinya. Itulah akhlak yang sesungguhnya dalam diri. Ketika seorang santri keluar dari kamar mandi, kemudian terpleset, kemudian dia menyatakan asuh. Berarti orang itu menunjukkan bahwa dia membuka alat yang buruk. Sehingga menunjukkan anak menyatakan bahwa sesuatu yang keluar dari mulutnya, sesuatu kotor tanpa dipikirkan sebelumnya, itu akhlak yang sesungguhnya yang keluar dari mulut. Itu berupa ucapan. Musuhan tahlil, saudara tanda, kemudian warga dan kejauhan, warga karena berbeda setan pemotong. Itu akhlak yang sesungguhnya. Ini disebut dengan akhlak al-mazmumah, akhlak yang tercela. Tapi kalau ada seseorang yang melakukan sesuatu, kemudian terpleset, kemudian dia menyatakan astagfirullahaladzim, kemudian Allahu akbar, menyatakan sesuatu kebaikan, maka sendiri itu akhlak. Ini berupa ucapan. Kemudian akhlak berupa perbuatan lain lagi. Kadang dia ustaz, dia berkumalan sendiri. Ketika ada ustaz berkumalan, kadang ini ya kita dulu ustaz berkumalan hidupnya dan bersama. Jadi kita ini ustaz ambil kumalan, dia berada bersama. Akhlak dia. Tengah dia ustaz berkumalan baik dia. Tapi teman-teman nggak bisa dapat panggilan, jauh lah. Dia lakukan di lingkungan, bahkan dalam kisah kemudahannya, kemudian pemalasnya. Ketika saya bermain darinya, luar biasa. Ketika saya dibawa, kemudian dicerita. Itulah akhlak berupa perbuatan. Itu malah ustaznya berbedanya. Ketika dia ustaz selalu mengalami dengan galak. Nah ini masalah itu. Nah, kalau dia disebutkan, berarti antum menyatakan bahwa
kalau itu merupakan akhlak yang tercela, merupakan akhlak berperbuatan. Apa itu sebenarnya? Lain dengan adab. Kalau adab itu berupa polesan ini, adab itu poles. Kalau adab itu poles, maksudnya persiapan sebenarnya. Kembali ketika Ustaz Sodik yang ada, pengawas suara, dia bilang itu ada pengawas. Saya salah jadwal Ustaz Sahrul. Langkah awal sekarang kok dikumpuli saya aja Sazzainullah ta'ala itu sembarangan aja. Itu ada itu bias, dia punya persiapan terlebih dahulu, kemudian baru dia mengatakan kepada orang lain. Itu bedanya ya. Akhlak bedanya dengan adab. Kalau adab itu dipoles sebelumnya menjadi baik, kalau akhlak keluar secara spontanitas melalui kita. Nah, bagaimana kita menjadi anak yang mulia? Bagaimana kita mencontoh Nabi Muhammad SAW yang mempunyai karakter yang luar biasa, akhlak yang luar biasa, sampai-sampai Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Rasul itu punya akhlak yang tinggi, ya, sampai itu azim, punya akhlak yang luar biasa. Itu Rasulullah SAW. Kalau kita Rasul itu dipuji dengan pujian yang luar biasa. Kalau saja kita bersama Rasulullah SAW dalam akhlak, itu selesai nanti. Tapi minimal contoh beliau itu bagaimana? Nanti sama-sama berakhlak. Karena akhlak Rasulullah SAW itu misi beliau yang paling utama. Allah mengutus Nabi SAW, innama bu'istu liutammim masalihal akhlak. Ini ada yang lain ya. Ada yang mengatakan innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Atau ada yang lain innama bu'istu liutammim masalihal akhlak. Ini yang dikenal oleh para ulama. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga Rasulullah itu punya uswah yang luar biasa. Dia punya suri tauladan yang amat luar biasa yang patut dicontoh oleh umat manusia semuanya. Kalau bisa buka surah Al-Ahzab ayat 21. Ada yang apa? Al-Ahzab 21 yang apa siapa? Yang hafal Al-Ahzab 21. Yang hafal Quran, jaga yang hafal Quran tidak putus. Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW itu suri tauladan yang amat luar biasa yang patut dicontoh oleh umat. Itu akhlak Nabi SAW. Kemudian kita beralih kepada sebab selanjutnya, kedudukan akhlak dalam Islam. Kedudukan akhlak dalam Islam. Kedudukan akhlak dalam Islam. 1. Akhlak dan iman saling berhubungan. Kata-kata. Kenapa akhlak dan iman saling berhubungan? Ada apa? Kenapa akhlak punya relasi dengan iman? Ada yang jawab? Akhlak dan iman saling berhubungan. Dia punya hubungan yang keras. Kalau akhlak seseorang itu buruk, otomatis imannya tidak bagus. Kalau iman seseorang itu bagus, berarti akhlaknya ikut bagus. Iman itu cerminan dari akhlaknya.
dan akhlak adalah cermin dari iman. Itu kita pertama. Yang kedua, penyempurnaan akhlak yang mulia merupakan salah satu misi Rasulullah SAW. Penyempurnaan akhlak yang mulia merupakan misi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyempurnaan akhlak yang mulia merupakan misi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bisa jawab. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai misi bahwa akhlak itu merupakan misi yang mulia yang dibawa oleh para Rasul? Kenapa? Penyempurnaan akhlak yang mulia merupakan salah satu misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hadis tadi, innama bu'istu litammima makarim al-akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan itu misi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia yang rusak. Lihat, Islam datang ke Indonesia itu dengan apa? Islam datang ke negeri kita Indonesia ini sehingga banyak orang yang masuk Islam itu bukan karena kekerasan yang dibawa oleh mereka yang membawa Islam, bukan pedang yang terhunus yang mereka bawa, bukan karakter yang mereka miliki sehingga bangsa kita Indonesia masuk ke dalam agama Islam, akan tetapi akhlak yang mulia ditampakkan sehingga bangsa kita ini menerima agama Islam. Dari apa? Dari dunia. Indonesia sekarang dari akhlak dari bangsa dari Islam bukan karena pedang yang kudus, bukan karena kekerasan gaib, tapi Indonesia itu menerima agama Islam karena Islam itu merupakan budi pekerti yang luar biasa, akhlak yang mulia. Sehingga Rasulullah itu misi yang pertama kali adalah memperbaiki akhlak manusia yang rusak. Itu ya hadisnya tadi, nama bu'istu litammima makarim al-akhlaq. Kemudian yang ketiga, perbedaan tingkatan derajat orang-orang yang beriman berdasarkan akhlak mereka. Perbedaan tingkat derajat orang-orang yang beriman berdasarkan akhlak mereka. Perbedaan tingkat derajat orang-orang yang beriman berdasarkan akhlak mereka. Lagi, perbedaan tingkat derajat orang-orang yang beriman berdasarkan akhlak mereka. Akhlak yang baik itu termasuk keimanan. Maka semakin baik akhlak seorang, semakin baik pula keimanannya. Kemudian ketika akhlak seorang baik, maka keimanannya pun ikut baik. Ketika akhlak seorang buruk, maka keimanannya pun ikut buruk. Iman tergantung kepada akhlak yang mulia, akhlak yang mulia tergantung kepada keimanan. Jadi yang ketiga. Kemudian yang keempat, akhlak yang baik adalah penyebab masuk surga setelah ketakwaan. Akhlak yang baik adalah penyebab masuk surga setelah ketakwaan. Akhlak yang baik adalah penyebab masuk surga setelah ketakwaan.